Yesus itu siapanya kalian? Apakah Tuhan? Apakah siapa gitu kan? Jadi kalau ditanya Yesus itu buat kami Allah dan Tuhan. Ya, wujudnya itu manusia apa gimana bang? Dia Wujudnya menambahkan kodrat manusia. Wujudnya apa? Sebelum dia menambahkan kodratnya sebagai manusia, wujudnya roh. Kalau saya tanya sama Abang Isa artinya apa Bang? Isa itu nabi. Kalau artinya saya nggak tahu sih. Yesus orang Yahudi. Karena ibunya dari keturunan suku Yehuda. Kalau Isa orang apa Bang? Orang Jawa. Arab nggak? Arab. Nggak. Oh ya udah, beda berarti Bang. Jadi kalau ditanya apakah dia lahir? Benar dia lahir. Kemanusiaannya yang lahir. Kalau ditanya sebelum jadi manusia dia siapa? Dia Allah. Sehingga waktu dia lahir, yang lahir ini apa? Kodrat kemanusiaannya. Isa katamu nggak disalib, tapi diserupakan. Yang diserupakan ini saya sebut stuntman, setuju nggak? Stuntman itu bahasa Indonesianya pemeran pengganti. Abang setuju nggak kalau yang disalib di dalam versi Islam itu adalah pemeran penggantinya Isa? Pemeran penggantinya Isa. Ya boleh-boleh aja sih. Yang jelas Isa nggak disalib seperti itu aja. Uclim ini maunya bertanya ke Prof. Metatron dan Agatha, tetapi marah ketika ditanya, Yesus itu siapa bagi orang Kristen? Mari kita simak diskusi mereka berikut ini. Yesus itu siapanya kalian? Apakah Tuhan? Apakah siapa gitu kan? Soalnya saya belum tahu gitu. Yesus itu di dalam iman Kristen, dia memiliki donatur manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Kemanusiaannya itu gelarnya Tuhan. Tapi kalau sebagai Allah, ya dia itu sang halik. Jadi kalau ditanya Yesus itu buat kami Allah dan Tuhan. Oh, ya wujudnya itu manusia apa gimana bang? Dia Wujudnya menambahkan kodrat manusia gitu secara kekal. Jadi kalau ditanya berarti wujudnya apa, sebelum dia menambahkan kodratnya sebagai manusia, wujudnya roh. Wujudnya terang, Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Yesus itu bukankah Nabi Isa? Di Oh, Kristen bukan. nggak ada namanya Isa. Kalau Yesus itu arti nama Yesus itu ada penyelamat. Nah kalau saya tanya sama Abang Isa artinya apa Bang? Isa itu Nabi. Kalau artinya saya nggak tahu sih. Nggak tahu. Yesus lahir di Bethlehem Bang, kotanya. Isa lahir di kota apa? Kalau Isa lahir di Bethlehem, kekuasaan Kaisar Romawi gitu ya. Yang melahirkannya itu Maryam. Saya nggak nanya yang lain, saya nanya kotanya aja Bang. Nggak usah berbelit-belit. Ya di Bethlehem, di daerah Bethlehem. Kaisar Romawi. Nah, Kaisar Romawi. ya Negara apa itu sekarang tuh? di Yahudi enggak? Negara Yahudi. Oke. Yahudi. Yesus orang Yahudi karena ibunya dari keturunan suku Yehuda. Kalau Isa orang apa Bang? Orang Jawa. Arab enggak? Arab. Enggak. Oh ya udah, beda berarti Bang. Saya mau tanya lagi nih, Yesus itu dilahirkan apa enggak ya? Kemanusiaannya dilahirkan. Secara logika, kalau dilahirkan itu berarti ada proses pembuatan, gitu. Selayaknya kan dia kan manusia, dia bilang seperti itu tadi kan. Sedangkan kalian bilang Tuhan kalian itu suci. Lukas 1 ayat 42. Sang Firman itu yang adalah Allah menambahkan kodrat kemanusiaannya melalui buah rahim Maria. Lukas 1 ayat 42. Berarti memecahkan perawan Bunda Maria. Enggak. Di dalam pemahaman Kristen, Bunda Maria itu tetap perawan selamanya.
Baik waktu dia mengandung, baik setelah dia mengandung. Apapun itu kekristenannya. Protestan, Katolik, Ortodok. Nah, sekarang kalau saya tanya, Bunda Maria itu di Kristen perawan selamanya ya. Namanya Ai Parthenos. Nah, kalau di Islam, Maryam itu perawan atau enggak setelah melahirkan? Nggak perawan, Bang. Enggak perawan. Berarti Allahnya abang mengambil keperawanan dong. Nggak seperti itu analogi. Nggak seperti itu Nah, pikirannya seperti kali. itu saya tanya, Siti Maryam itu perawan belum sebelum melahirkan? Iya, perawan lah. Perawan ya. Dia menjaga kehormatannya nggak? Iya, jelas. Kenapa Allah Anda tega merenggut keperawanan Siti Maryam? Kalau kami di agama Islam nggak seperti itu mikirannya, Bang. Itu yang jelasnya itu kuasaan Allah, bukannya istilahnya Allah tega seperti itu, nggak seperti itu pemahamannya gitu kan. Siti Maryam Jadi menjaga saya, keperawanannya kan? iya, Menjaga saya mau kehormatannya. bertanya. Tadi kan saya mau bertanya, tak usah pelintir lah maksudnya. Saya nggak melintir. Saya bertanya balik. Siti Maryam menjaga Iya, sekarang kehormatannya. saya bertanya pada Anda, apakah wujud Isa itu manusia? Iya, katakan. Berarti kalau manusia itu dilahirkan, Iya. ya kan, benar kan? Iya. Seperti itu tadi kan. Nah, setelah itu saya bertanya kembali, kalau dilahirkan otomatis ada yang proses pembuatannya gimana, layaknya manusia bagaimana? Saya bertanya seperti itu tadi. Ada proses kelahiran Yesus itu karena Roh Kudus menaungi Bunda Maria. Roh Kudus ini adalah Roh Allah yang maha menghidupkan, sehingga Bunda Maria itu tidak memerlukan sel sperma dari laki-laki. Jadi Yesus itu tidak membutuhkan sperma dari ayahnya, karena memang dia itu adalah Allah yang lahir melalui buah rahim Bunda Maria. Lukas 1 ayat 42. Makanya ada doa Salam Maria. Jadi kalau ditanya Ya, ada terus pembuahan, nggak ada bang. Karena ini adalah ilahi yang mengambil kodrat manusia. Jadi kalau ditanya apakah dia lahir, benar dia lahir. Kemanusiaannya yang lahir. Kalau ditanya sebelum jadi manusia dia siapa? Dia Allah. Sehingga waktu dia lahir, yang lahir ini apa? Kodrat kemanusiaannya dan kodrat keilahiannya itu yang melekat di dalam satu pribadi Yesus. Oke, berarti kalau dia lahir itu otomatis melalui alat kelamin wanita berarti. Iya dong. Oh, iya. Dan semenjak dia jadi Tuhan, apakah setelah dia lahir itu layaknya dia seperti manusia biasa? Seperti manusia biasa. Ibrani 4 ayat 15. Dia sama seperti manusia biasa. Hanya bedanya kita dengan Yesus, dia tidak berbuat dosa. Saya, Anda, Agatha berpotensi berbuat dosa. Kita berbuat dosa. Tapi kalau Yesus tidak mengenal dosa. Gitu. Selama semasa dia hidup, sampai dia menerangkan ajaran kekristenan itu, asal muasalnya dari mana, Bang? Ajarannya, ya karena dia Allah. Iya. Dia ajarkan apa yang dia teladankan kepada kita. Jadi kalau ajarannya berasal dari mana? Ya karena dia Allah. Dia firman Allah, Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Makanya waktu dia bilang ajaranku tidak berasal dari manusia, karena ajaranku berasal dari Bapa. Itu yang diajarkan kepada semua murid-muridnya. Bukankah Yesus itu memang Tuhan kalian kan? Jadi apa kekuasaan Yesus itu ketika dia menjadi manusia bisa dibuktikan, bisa dicontohkan apa di mana gitu? Kekuasaannya saya rasa abang pasti udah pernah dengar ya, banyak sekali. Menghidupkan orang mati, mengampuni dosa. Bahkan dia bisa berjalan di atas air pada saat ada wanita pendarahan.
menyentuh jubahnya, ada kuasa tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan orang itu sembuh. Gitu. Dia bahkan ludahnya dia aduk di tanah, dia tempel kepada orang yang nggak punya mata, orang yang lahir udah buta. Orang itu bisa ngelihat. Dan banyak orang yang buta datang ke dia bisa ngelihat. Itu buktinya ada. Ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, tentu nggak ada gereja di seluruh dunia ini. Karena semua gereja itu Enggak, berdasarkan maksudnya historis riwayat tersebut ya, dalilnya dari mana maksudnya? Gitu. ada. Bahkan dicatat dalam sejarah dia bangkit dari kematian. Saya punya buku sejarah tulisannya Ya. Flavius abad pertama di halaman 780 di situ dikatakan dia mati dan dia bangkit hari ketiga. Tuhan kalian itu masih hidup sekarang? Apa udah mati atau gimana? Oh dia maha hidup kok. Satu lagi saya mau tanya. Jadi yang disalib itu siapa, Bang? Yang disalib Yesus. Apa? Kalau abang Itu- yang disalib apa? Stuntman. Enggak, kalau pemahaman kami di dalam agama itu Isa itu naik ke atas, Bang. Dia masih hidup gitu. Bentar ya. Pemahaman kami Islam, Isa itu bakal turun lagi ke bumi untuk Saya nggak membenahi nanya turunnya lagi. Saya nanya yang disalib itu siapa? yang disalib itu yang menyerupai Yesus, yang merupai Nabi Siapa Isa. namanya? Siapa namanya? Ya saya kurang tahu sih namanya Kalau saya bilang siapa itu sih. yang disalib, Saya nggak secara Tamu mendalam. Tiga ya Gitu. Bang Prop, namanya Soleh. Nggak juga sih. Aku pengen tahu, menarik nih. Kalau aku bilang yang disalib di versi Islam itu stuntman, abang setuju nggak? Ya itu ya terserah kalian. Kalau saya Abang nggak tahu jadi Starman ya? masalah. Stuntman itu Ya pemeran Starman pengganti. apa? Kamu mau bilang Starman, kamu mau bilang apa? Itu nggak, itu kan pemahaman ajaran kalian. Ya gitu kan. Mau Isa kalian disalib, bilang apa seperti itu kan Tuhan kalian seperti itu. Isa disalib nggak bang? Enggak kan? Saya nggak mau beretorika lama-lama. Isa katamu nggak disalib, tapi diserupakan. Yang diserupakan ini saya sebut stuntman, setuju nggak? Stuntman itu bahasa Indonesianya pemeran pengganti. Abang setuju nggak kalau yang disalib di dalam versi Islam itu adalah pemeran penggantinya Isa? Pemeran penggantinya Isa. Mm-mm. Ya boleh-boleh aja sih. Yang jelas Isa nggak disalib seperti itu aja. Ya oke nggak apa-apa, saya hargain. Pemeran penggantinya Isa ini namanya siapa? Nah, saya kurang tahu itu. Saya kan mau bertanya karena saya Itu yang kedua. penasaran sih gitu kan. Ya, karena saya ngelihat gini, tadi pertama, maaf kata ya bang ya, tadi kan kalau di Iya, kamus nggak Bunda apa-apa. Maria itu tetap perawan. Kalau di versi abang Bunda Maria nggak perawan lagi kan? Karena dia udah capek Iya. menjaga kehormatannya, keperawanannya diambil. Nah ini kenapa lagi kok Allah Anda tega mengorbankan orang yang nggak bersalah jadi stuntman atau pemeran pengganti buat jadi membela nabinya Anda? Diskusi atau debat antara Prof. Metatron dan Agatha dengan seorang Muslim sebenarnya kalau disimpulkan sangat singkat ketika saudara kita Muslim ini mengerti dan memahami doktrin atau ajaran kekristenan secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi kami orang-orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Sekali lagi, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, bukan Tuhan atau Allah. Itu secara tegas berbeda sama sekali. Yesus itu Tuhan pasti merujuk kepada kemanusiaannya yang diberi Allah Tritunggal kekuasaan atau ketuhanan. Jadi Yesus yang manusia itu
memiliki gelar jabatan fungsional sebagai Tuhan, Lord, Kurios, penguasa. Yohanes 13 ayat 13 jelas berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Yesus secara eksplisit mengaku dari mulutnya sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Barangkali ada yang menyimpulkan, terjemahannya salah, bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Terserah mau Anda terjemahkan Tuhan maupun Tuhan, bagi kami sama saja. Kok bisa begitu? Karena Kurios dalam bahasa Yunani bisa diartikan Tuhan, bisa juga diartikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kami orang-orang Kristen tidak pernah mempermasalahkan terjemahan Tuhan atau Tuhan. Yang terpenting perlu kita mengerti dan memahaminya adalah Yesus itu Tuhan atau Tuhan atas sorga dan bumi. Matius 28 ayat yang ke-18 jelas berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi." Jadi Yesus itu memiliki segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Artinya, Yesus itu adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Tuhan yang berkuasa atas sorga dan bumi. Sebutan Yesus sebagai Tuhan dalam arti gelar jabatan kepenguasaan tidak otomatis artinya Allah, tapi penguasa atas sorga dan bumi. Sedangkan Yesus itu adalah Allah bagi kami. Oleh karena Yesus itu memiliki praeksistensi sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Antara firman dengan Allah yang disapa dengan Bapa bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Oleh karena memiliki hakikat yang sama sebagai Allah. Oleh karena itu, seperti sudah saya katakan tadi, sebenarnya mudah untuk menyimpulkan apa yang ada di pikiran dari saudara kita Ucilip ini. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, bukan Tuhan atau Allah. Yesus yang memiliki kekuasaan atas sorga dan bumi dalam kemanusiaannya yang diberi gelar jabatan sebagai penguasa atau Tuhan. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu bisa berpuasa, lapar, haus, disunat, mengalami ketakutan di Taman Getsemani, diberikan kekuatan oleh malaikat, berdoa, mengalami kematian. Itu sebabnya firman Tuhan berulang-ulang berkata, Yesus yang mati itu dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus sebagai yang ilahi atau sebagai firman jelas terlihat memiliki otoritas dan kuasa, mengampuni dosa, memberikan hidup yang kekal, sudah ada sejak kekal bahkan sebelum dunia dijadikan. Oleh karena Yesus dalam eksistensi sebagai firman ada secara kekal bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudusnya. Oleh karena itu, jangan menilai Yesus bukan ilahi dari fakta-fakta kemanusiaannya. Sebaliknya, jangan menilai Yesus bukan manusia dari fakta-fakta keilahiannya. Yesus itu adalah manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya.